Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Lorita. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu laporan final project pengembangan aplikasi stok barang yang saya buat berbasis Flutter yang terintegrasi dengan backend Laravel, REST API dan database. Aplikasi ini saya beri nama SysStock. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman mobile. Aplikasi yang saya buat di sini itu terkait tentang stok barang ya. Aplikasi ini dirancang khusus untuk pemilik toko atau warung dalam mencatat, memantau penyediaan stok barang dan juga mengelola stok barang secara sederhana dan struktur. Nah, adapun aplikasi ini dalamnya ada login, dashboard, logout dengan fitur CRUD. Nah, oke. Untuk tampilan awal dari aplikasi ini ialah menu login ya. Menu login. Dimulai dengan halaman login admin atau pengguna atau pemilik toko. Di sini pengguna diminta masukkan ke kredensial yang terdaftar seperti email dan password. Baik, kita mulai, kita coba. Kita masukkan email kita. Lalu passwordnya. Oke, kita tunggu. Nah, kita berhasil melakukan validasi input pengguna ya. Setelah menekan login ini, tombol login, aplikasi akan langsung menyambung atau berkomunikasi dengan backend Laravel melalui API API login yang telah kita buat di Postman. Jika cocok, server akan mengirimkan BRD token menggunakan Laravel Sanctum untuk mengamankan sesi pengguna. Nah, ini berhasil, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman home atau dashboard. Bisa dilihat tampilan layar dashboard di sini berisi ada tiga kartu ya, saya sebutnya 3 kartu. Ada kartu yang pertama itu ada total barang, lalu ada total stok barang. Jadi total barang di sini maksudnya total daftar harga barang. Nah, jadi rincian untuk rincian stok barang yang ada. Lalu di sini juga ada kartu kelola produk. Jadi di sini untuk manajemen stok barang. Nah, di dalamnya ini ada CRUD yang kita terapkan ya. Di sini ada misalnya tombol hapus atau delete, hapus produk yang kita inginkan. Lalu ada juga di sini edit atau update barang. Oke, misalnya di sini kita ubah stok Indomie goreng, stok kopi kapal api misalnya dari 100 menjadi 50. Nah, ini. Lalu kita juga bisa tambah atau create tambah barang. Misalnya di sini kita masukkan Indomilk. Nah, bisa dilihat barang
ada tampil ya. Kita cek di total barang ada atau enggaknya. Kita coba di total stok barang juga ada. Selanjutnya di sini juga ada profile ya. Di sini profile pengguna atau admin. Saya lihat di sini profil admin Kina, saya sendiri, email, nama lengkap, dan juga di sini ada tombol logout, keluar dari aplikasi. Jadi di sini tuh kan menggunakan atau menerapkan fitur crowd ya. Jadi fitur utama aplikasi ini adalah pengolahan barang. Admin dapat melihat data harga, stok barang, yaitu read, menambah barang, create, memperbarui atau mengupdate stok perubahan barang, lalu serta menghapus produk yang sudah tersedia atau habis, yaitu delete. Nah, untuk database-nya sendiri kita lihat di sini fitur SQL. Saya di sini hanya menggunakan SQLite ya, SQLite yang tersedia di sini karena kebetulan saya menggunakan Rapel 11 juga, dan juga jadi direkomendasikan bisa langsung, jadi tidak perlu memakai atau mengaktifkan XMPP MySQL. Jadi langsung saja di sini ada namanya database SQLite database. Di sini ada migration, ada user, produk. Usernya ini saya cuma satu ya, saya sebagai admin, sebagai pemilik, contoh misalnya sebagai pemilik toko, admin Kina ya. Nah, mungkin untuk saya bahas sedikit untuk strukturnya itu ada ID dengan integer, nama, varchar, email juga varchar, dan juga password juga varchar, tapi lebih ke password buat keamanan. Nah, ada juga di sini tabel products ya, atau produk. Ini ada nih. Nah, ini barang-barang yang sudah kita tambah di di aplikasi. Ada ID, nama barang, stoknya ada berapa, jumlah yang tersedianya, gitu, ada harganya juga. Nah, lalu di sini untuk API-nya kan di Postman yang dibuat itu. Nah, di Postman itu ada metode post, get, put, delete, get juga. Jadi fungsinya untuk post login, endpoint login, masuk ke akun ya pastinya. Untuk logout keluar akun. Untuk get produk menampilkan misalnya daftar barang, misalnya kita tadi masukkan ke Indomilk gitu, dan lainnya bisa. Lalu post produk, jadi nambah barang seperti misalnya nama, harga, dan stoknya ada berapa. Lalu juga mengupdate atau memberi perubahan untuk suatu barang atau stoknya. Lalu ada menu endpoint untuk delete, fungsinya untuk menghapus produk atau barang yang kita inginkan. Nah, aplikasi untuk stok barang toko ini dibuat atau dibangun menggunakan ekosistem Laravel backend, SQLite database-nya, dan juga Flutter Web frontend, dan juga Android Studio. Tapi di sini saya tidak mencoba untuk virtual device-nya karena RAM saya terbatas. Ditugaskan untuk membuat dijadikan APK ya, aplikasi. Nah, sudah saya lakukan, yaitu dengan menjalankan Flutter APK release. Nah, karena kan di sini untuk localhost-nya itu saya menggunakan ipconfig laptop saya yang terhubung dengan WiFi rumah saya ya. Ya, yang itu yang 192.168.1.7. Jadi kalau tidak memakai itu
tidak akan jalan si aplikasinya itu di laptop, di PC atau maupun di HP-nya. Untuk lebih jelasnya, saya memasukkan langkah-langkah ya, tutorial video cara penggunaan aplikasi yang saya buat ini, yang bernama aplikasi Sistok ini, yang saya gunakan di HP setelah saya install aplikasi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari laporan atau aplikasi yang saya buat. Jadi secara keseluruhan sudah berhasil memenuhi tujuan utama dari pembuatan aplikasi digital untuk pemilik toko stok barang ini. Nah, adapun untuk integrasi sistem yang aktif, penggunaan Laravel sebagai backend, REST API, dan database memungkinkan pengolahan data yang terpusat dan juga aman. Juga memastikan bahwa hanya admin atau pemilik yang hanya bisa mengakses aplikasi tersebut dari mengakses data barang. Dan juga kemudahan akses dan penggunaan juga memungkinkan pemilik toko untuk mengoperasikan aplikasi secara langsung, mau di Chrome atau maupun di HP-nya langsung. Lalu juga aplikasi ini berhasil menyediakan fungsi monitoring secara akurat ya, melalui dashboard yang bisa dilihat tadi, menghitung total stok barang, harga barang, rincian, dan lainnya. Lalu juga dengan sistem ini juga pengelolaan stok barang ini menjadi lebih sistematis, rapi, dan terorganisir. Nah, jadi aplikasi ini telah bisa dibilang bertransformasi dari sistem pencatatan manual menjadi sistem digital, mendukung peningkatan kualitas juga dalam pengelolaan usaha mikro, toko atau warung menuju digitalisasi yang lebih profesional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.